بالراس، هذه خطير، هذه خطيرة، والهدف الأول جول للمنتخب الأندونيسي. أول هدف. Dan selama ini kan kita mencari bentuk, rubah, benar, bagus, baik. Kenapa nggak super baik gitu kan? Tentunya teman-teman semua sedang berbunga-bunga ya, karena baru saja kita menyaksikan penampilan luar biasa dari tim U23 kita saat mampu mengalahkan tim yang lebih diunggulkan, Timnas Australia U23 dalam lanjutan di grup A Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dan anak-anak bermain dengan sangat baik walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemain-pemain Australia, dan itu terlihat dari ball position Australia kan. Sepanjang laga itu mereka sampai 64% kalau nggak salah ya, mereka bisa mengontrol ini. Kita ada di bawah ya dengan 36% penguasaan. Jadi mereka lebih tinggi ya. Tapi cara bermain kita bagus, mental terutama dari pemain-pemain kita. Ya tidak terpancing, ya kemudian mampu bisa mengontrol barisan belakang yang dikomandoi oleh Kapten kesebelasan Rizky Ridho, dibantu Muhammad Ferrari. Di sana ada Komang sebelum Komang keluar, ya. Dan ini menggambarkan bagaimana kokohnya kita, ya bermain dengan sangat baik untuk bisa mengamankan satu gol yang dilesakan oleh Komang Teguh Hernando Ari. Dia membuat pemain-pemain Australia itu seakan frustrasi sepanjang pertandingan. Bagaimana dia bisa melakukan penyelamatan gemilang. Di samping saya bilang tadi kan pertahanan kita yang sangat baik. Nathan Cho juga bermain di tengah oke. Saat STY memainkan 3-4-3, ya masih ada Marcelino di sana, dan ada kejutan memang Fatur Rahman dimainkan lebih awal bersama dengan Jen Kelly Stroyer. Ya, Justin Hubner ada di bangku cadangan, nanti masuk di babak kedua ketika dia menggantikan Kelly Stroyer yang dari keluar. Dan kita bisa lihat ya, anak-anak ini itu tidak merasa panik ya, ketika datang gempuran-gempuran dari Australia ini, karena Australia memang membutuhkan kemenangan setelah mereka bermain imbang dengan Jordan. Kita juga butuh menang setelah kita kalah dari Qatar. Jadi alangkah baiknya Shin Tae-yong memakai strategi menyerang untuk mengagetkan para pemain Australia. Dan ternyata itu yang terjadi, teman-teman. Karena Indonesia berani bermain terbuka di babak pertama. Bahwasannya di babak kedua Indonesia bermain defensif, itu wajar karena Indonesia sudah unggul. Itu adalah bagian dari rencana permainan Shin Tae-yong. Tetapi ketika pun bertahan, Indonesia bisa membangun serangan balik yang sangat berbahaya, bahkan sampai memasuki masa injury time. Nah, sebetulnya apa sih kunci sukses dari Indonesia yang membuat mereka bisa menang lawan Australia? Karena teman-teman jujur, saya sendiri sudah lupa kapan terakhir Indonesia itu bisa menang lawan Australia. Di level manapun, saya sudah lupa. Tapi malam hari ini kita melihat bahwa kunci sukses dari Indonesia adalah karena para pemain Indonesia punya mental yang kuat dan juga tentunya punya fisik yang kuat serta stamina yang prima. Sampai menit ke 112 atau menit ke 102 ya, saya lupa ya. Saya agak sedikit excited nih ya, karena kan saya senang Indonesia menang ya. Pokoknya injury time itu kan sampai 12 menit ya. Nah, pokoknya sampai menit ke 102, para pemain Indonesia masih bisa berlari dengan kencang. Dan itu bukan pemain pengganti, pemain yang bermain dari awal. Jadi memang selama ini yang dilakukan oleh Shin Tae-yong memang membuahkan hasil yang sangat positif. Yang bisa kita melihat secara real. Apa itu? Yaitu latihan fisik yang keras. Setiap kali para pemain itu menjalani pemusatan latihan. Ini kan hasilnya sekarang ini kelihatan. Padahal kita sama-sama tahu lah bahwa para pemain Australia punya fisik yang kuat, posturnya tinggi-tinggi, tapi para pemain kita fight di atas lapangan. Yang kedua, kemenangan ini sebenarnya adalah kado istimewa. Hari ini tepat ulang tahun PSSI yang 94. Selamat ulang tahun PSSI. Selamat ulang tahun. Iya, hadiah luar biasa ya. Luar biasa, kado buat PSSI usianya 94 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa happy? Happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenarannya, 7 dari yang main itu main di Liga 1. Oh, Belakangan di era Shin Tae-yong ini kan muncul sentimen local pride itu kan. Yes, betul. Oke. Local pride jadi diplesetin local pride lah gitu kan. Muncul sentimen itu. Oke. Semalam
dari starting 11, 7-nya main Liga 1. Pembuktian pemain lokal pride. Iya. Oke. Mantap berarti ya. Sinteyong sebelum kualifikasi Piala Dunia tahun lalu kan bilang, pemain kita lemah mentalnya. Takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak terbukti itu ya, mental Iya. lemah itu ya. Itu yang selalu saya tekankan kan. Karena sentimen local pride itu nggak bagus buat atmosfer sepak bola. Itu satu. Kedua, anggapan Sinteyong, stamina Indonesia berdasarkan kompetisi Liga 1 yang actual playing time-nya rataannya cuma 35 menit, terbantahkan. Yang pertama, dibantah oleh LIB. Actual playing time-nya 40 menit. Oke. Kemarin main 100 berapa tuh? 190 plus 19. Ya. Ya kan? Jadi 109. Lumayan. Spartan ngadepin Australia terutama di babak kedua yang digempur. Jadi patah semua. Ini yang kalau pertanyaan Bung Toel happy nggak? Saya happy. Karena bukan sekedar menang, tetapi di Pemainnya balik begitu ya? kemenangan ini ada kebenaran yang terungkap. Wih. Oke. Ya nggak? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Media Australia mengamuk usai Timnas Indonesia U23 menghantam Australia di Piala Asia U23 2024. Secara mengejutkan, Australia kalah dari Timnas Indonesia U23 dengan skor 0-1 pada laga grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Gol tunggal Komang Teguh Trisnanda di menit ke-45 menjadi penentu kemenangan Garuda Muda. Media Australia, The Sydney Morning Herald mengungkapkan kekalahan ini membuat harapan mereka bermain di Olimpiade 2024 di Paris meredup. Sementara itu, pengamat sepak bola, Coach Justin memberikan pandangannya soal Bung Toel kerap mengkritik Sintayong atas hasil kerjanya. Bung Toel merupakan pengamat sepak bola yang kerap mengkritik setiap pencapaian Sintayong, hingga terakhir saat berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Toel juga terkenal atas kritiknya ke Sintayong lantaran belum mempersembahkan trofi Piala AFF kepada Timnas Indonesia. Menyikapi hal itu, Coach Justin mengungkapkan soal tudingan dari Bung Toel yang menilai STY gagal di Piala Asia 2023. Pendapat Toel juga sangat ekstrim, baru tadi lewat di Timelin gua, kita kalah lawan Irak, sementara Sintayong diberikan segalanya dan lain-lain, tuturnya dilansir YouTube R66 Sports. Kala itu kan skor, kalau bicara skor, you right kita kalah, tapi kan kita harus realistis bahwa apa dasarnya kita bisa kalah. Lihat skuad kita, lihat ranking kita, lihat pengalaman kita, lihat umur pemain kita, kan masih jauh di bawah Irak, tambahnya. Mantan pelatih timnas futsal ini mengatakan bahwa masa depan timnas Indonesia ini bersinar, jadi butuh waktu dan proses. Yang bangun pondasi ini kan Sintayong, kalau pelatih baru masuk, kan bisa up bisa down, jadi 50-50, paparnya. STY sudah cukup dengan pemain, at least dia 70-80% lah peluang. Berhasilnya lebih banyak karena pondasinya sudah ada, tuturnya. Diketahui, rataan usia pemain timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 adalah 23,8 tahun. Tercatat pemain tertua yang di skuad Garuda adalah Jordi Amat dengan usia 31 tahun. Kemudian pemain termuda adalah sang wonderkid, Marcelino Ferdinand dengan usia 19 tahun 2 bulan. Berita selanjutnya, Sintayong selangkah lagi perpanjang kontrak di timnas Indonesia hingga 2027. Sintayong selangkah lagi mendapat perpanjang kontrak di timnas Indonesia hingga 2027. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Setelah membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong dilulukan pencinta sepak bola tanah air. Fans sepak bola tanah air meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, Erick Thohir tidak langsung mengiyakan permintaan fans. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, ia dan Sintayong memiliki komitmen yang harus dipenuhi jika juru taktik asal Korea Selatan itu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak.
Komitmen yang dimaksud di sini adalah 2 target yang harus dipenuhi. Pertama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, sesuatu yang sudah dicapai. Kedua, Timnas Indonesia U23 wajib lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U23 di matchday kedua Grup A, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 malam WIB. Untuk lolos ke perempat final, Timnas Indonesia U23 hanya perlu hasil imbang saat bersua Yordania U23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024, Minggu tanggal 21 April tahun 2024 malam WIB. Kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada 2 parameter, yakni Timnas Senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin, dan 8 besar Piala Asia U23 bagi Timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erick Thohir pada akhir Januari tahun 2024. Timnas U23 Indonesia berhasil menang 1-0 atas Australia di pertandingan Grup A Piala Asia U23 2024, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar itu, gol tunggal Indonesia dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-45. Sebelumnya, Hernando Ari Sutaryadi menjadi penyelamat saat Australia mendapatkan penalti karena handsball yang dilakukan Komang. Hernando mampu menepis eksekusi penalti Mohamed Toure untuk menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Pada babak pertama, Australia dan Indonesia tampil terbuka sejak awal pertandingan. Indonesia beberapa kali membuat ancaman, salah satunya melalui sepakan Rafael Struijk. Namun tendangan pemain Ado Den Haag itu masih belum menemui sasaran. Setelah serangan tersebut, giliran Australia yang mendapatkan peluang berkat kesalahan pemain Indonesia dalam mengumpan bola. Bola kemudian berhasil direbut oleh pemain Australia dan dibawa oleh Mohamed Toure. Toure kemudian melakukan tembakan jarak jauh yang berhasil diblok pemain belakang Indonesia. Akan tetapi setelah dicek video asisten referi, VAR, ternyata Komang melakukan blok dengan tangannya. Wasit pun menunjuk titik putih dan memberikan hadiah tendangan penalti kepada Australia di menit ke-24 dan kartu kuning kepada Komang. Toure pun maju menjadi eksekutor penalti tersebut. Namun, Hernando yang berdiri di bawah mistar secara brilian mampu menggagalkan eksekusi tersebut. Indonesia pun selamat dari kebobolan. Setelah kegagalan tersebut, Australia langsung meningkatkan serangan. Peluang kembali didapatkan Toure yang kali ini sepakannya mampu diblok oleh Rizky Ridho. Di 10 menit akhir babak pertama, Indonesia kembali mencoba membongkar pertahanan Australia melalui kombinasi 1-2 antar pemain. Meski begitu, lini belakang Oli Rus, julukan tim Olimpiade Australia, masih tampil solid menggagalkan upaya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Upaya Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-45. Berawal dari sepak pojok Witan Sulaiman, bola berhasil ditanduk oleh Muhammad Ferrari ke tengah kotak penalti. Bola yang jatuh di depan kaki Nathan Chuaon langsung disambar dengan sepakan kaki kirinya yang kemudian ditanduk oleh Komang yang berdiri di depan kotak penalti. Timnas U23 Indonesia pun unggul 1-0 atas Australia di akhir babak pertama.